Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik ya. Alhamdulillah jumpa lagi dalam pertemuan yang kedua ya. Ini tentang energi. Setelah di minggu yang lalu sudah dibahas tentang usaha, daya dan energi ya. Sebelumnya Bapak mengingatkan untuk kita semua supaya membiasakan disiplin dalam arti mentaati aturan, khususnya yang ada di sekolah, umumnya di lingkungan masing-masing ya. Manfaat dari berdisiplin supaya kita bisa dengan mudah mencapai apa yang dicita-citakan ya. Sebelum dimulai kita dibiasakan untuk berdoa. Yang memimpin berdoa itu yang lebih dulu datang di kelas ini. Siapa tadi yang datang lebih awal? Abdul ya, silakan Abdul dipimpin berdoa untuk kita semua. Silakan Abdul ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran ya. Nah, di sini dilihat di kehadiran ini ada beberapa yang tidak hadir. Yang pertama Fitri Aprilia, ada yang mengetahui kabarnya? Tidak ya. Contoh energi yang ada di ruangan ini. Nah, Saiful ya. Ada energi cahaya dari apa? Lampu. Lampu bisa menyala menghasilkan cahaya dari energi apa sebelumnya? Listrik. Nah, berarti energi itu bisa berubah bentuk. Ya. Energi bisa diciptakan? Bisa. Tidak ya. Menurut hukum kekekalan energi, energi itu tidak bisa diciptakan. Lawannya diciptakan? Dihilangkan atau dimusnah. Nah, jadi energi itu tidak bisa diciptakan dan juga tidak bisa tetapi hanya bisa berubah bentuk. Nah, kita masuk dulu ke bagian ini. Nah, perhatikan gambar di depan. Yang gambar sebelah kiri ini ada gambar apa? Antri gas. Ya. Masyarakat sedang antri untuk mendapatkan tabung gas ya. Nah, ini pernahkah kalian mengalami kesulitan juga seperti itu? Pernah. Oke, apakah ini masalah? Masalah ya. Nah, tabung gas ini diperoleh dari mana sumbernya? Dari alam. Apakah di alam ketersediaannya melimpah? Terbatas ya, bagus. Nah, ini juga masalah bukan? Masalah ya, karena terbatas jadi untuk menggunakannya mudah atau sulit? Sulit untuk mendapatkannya ya. Kemudian bagaimana? Nah, ini solusi ya, alternatif solusi. Menurut kalian, solusi dari kelangkaan gas, sulitnya mendapatkan gas, solusinya apa? Membuat kompor listrik. Bagus. Ada lagi? Nah, pakai kayu bakar. Itu kalau di kampung ya, di pedesaan yang masih banyak pohon ya. Terus ada lagi?
Tenaga matahari bagus ya. Tenaga matahari dimanfaatkan untuk memanaskan alat-alat masak ya. Nah, bisa juga, hanya itu bisa dilakukan di siang hari. Kalau malam hari tidak bisa ya. Oke, bagus ya, ada 3 solusi alternatif yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan mendapatkan tabung gas ya. Oke. Sekarang ada, perhatikan tampilan yang di sebelah kanan. Ada berita apa itu? Kenaikan tarif listrik ya. Apakah tarif listrik akan terus mengalami kenaikan? Ya, ya. Atau suatu saat akan turun? Biasanya harga-harga naik terus atau turun? Naik terus. Semakin mahal, ya. Semakin mahal. Apakah itu permasalahan? Permasalahan. Kira-kira mengapa listrik semakin mahal? Pemakaian boros, ya. Ada lagi? Kalau listrik dihasilkan dari apa? PLTA, pembangkit listrik, ya. Semakin ke sini untuk membangun atau memelihara pembangkit listrik butuh biaya yang tinggi tidak? Betul, ya. Biaya yang lain tinggi berdampak kepada tarif listrik, ya. Oke, itu yang menyebabkan masalah tarif listrik naik, ya, karena perangkat untuk menghasilkan listrik juga mengalami kenaikan, ya. Nah, bagaimana solusi mengatasi mahalnya tarif listrik? Menghemat listrik. Bagus, menghemat listrik, peralatan yang tidak digunakan dimatikan, ya. Terus apalagi ada? Menggunakan sel surya matahari. Bagus, menggunakan solar cell ya, atau sel surya, memanfaatkan energi matahari ya untuk menghasilkan listrik. Ada lagi listrik naik ya. Dari permasalahan tadi, nah, apa yang akan dituju untuk pembelajaran ini? Nah, bisa yang pertama, mengidentifikasi energi-energi terbarukan. Nanti kita akan mempelajari jenis energi apa saja yang terbarukan dan yang tidak terbarukan, ya. Yang kedua, oke, nanti ini disediakan berbagai bahan alat untuk kita buat produk ya energi alternatif. Baik. Yang ketiga, nah, apa saja materi yang akan dipelajari? Pertama, tentang energi dan perubahannya. Tadi sudah kita ketahui bahwa energi itu gimana? Tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk, ya. Yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui, ya. Kemudian yang ketiga, sumber energi yang dapat diperbarui. Yang terakhir, nah, itu ya. Oke. Nah, apa kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan dari awal sampai akhir? Yang pertama tadi pendahuluan sudah
Kemudian nanti pertanyaan mendasar tadi juga sudah ya. Yang berikutnya nanti dibagi kelompok berdasarkan pembagian yang heterogen ya. Nanti di kelompoknya ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik ya. Jadi satu kelompok itu dicampur, betul ya? Bagus. Kemudian nanti tim ya menyusun jadwal pembuatan produk. Kira-kira ini mau selesai atau siap selesai dalam waktu berapa lama? Ya. Yang berikutnya nanti ada monitoring ya, pengecekan dari guru sejauh mana pembuatan produknya. Coba diperhatikan dulu ini ya. Nah, nanti sudah jadi akan diuji, dites apakah berhasil ya atau tidak. Kalau misalkan tidak berhasil, apakah kecewa atau bagaimana? Ya, tidak perlu kecewa ya. Yang namanya percobaan ya, nah betul ya, tidak lepas dari kesalahan, kegagalan. Yang penting tidak malas atau tidak lelah untuk terus mencoba ya. Cobalah terus menerus ya. Oke, yang terakhir, nah, penampilan dari tiap kelompok mempresentasikan hasil karya produknya ya. Oke. Kemudian nanti penutup ya, bagaimana yang mau ditanyakan? Tidak, sudah cukup jelas? Oke, bagus ya. Langkah berikutnya, nah, ini sedikit diulas ya. Coba sebutkan macam-macam energi yang ditampilkan di layar ini ya. Anopa bisa di zoom. Coba Aprilia. Ini yang gambar kiri atas, paling atas. Itu ada energi apa saja? Ada energi listrik, ada energi cahaya, ada lagi? Kemudian, nah ini ada gambar berikutnya. Coba Siti Rohmatul. Yang sebelah kiri, gambar apa Siti? Tambang, betul. Tambang apa Siti? Minyak ya. Ini betul, tambang minyak. Yang sebelah kanan Azka. Yang sebelah kanan ada gambar apa? Batu bara. Bagus ya. Pernah memegang batu bara? Belum. Oh, Azka pernah? Pernah ya. Nah, ini yang tadi sama ya. Ada lagi. Nah, maksudnya begini. Ini kan minyak bumi, kemudian batu bara, kemudian ini nuklir. Ya, apakah ketiga sumber energi tersebut bisa diperbaharui? Tidak. Mengapa tidak bisa diperbarui? Karena dari alam. Bagus. Jumlahnya melimpah atau terbatas? Terbatas. Semakin diambil, semakin berkurang, lama-lama habis. Ya. Nah, ini permasalahan bukan? Permasalahan. Makanya sekarang pemerintah ataupun teknologi yang kendaraan bermotor yang tadinya menggunakan BBM itu apa? Berganti menjadi listrik ya. Motor listrik, mobil listrik. Ya.
Nah, ini untuk solusi keterbatasan sumber energi, ya. Nah, berikutnya, ya. Wina. Wina sebelah kiri ini ada gambar apa, Wina? Kiri atas. Iya, bagus. Dirubah menjadi nah, bagus. Dengan alat namanya apa? Tenaga surya, Pak. Tenaga surya, ya, atau sel surya. Oke. Apakah matahari melimpah? Melimpah, ya. Jadi itu termasuk kategori energi yang dapat diperbarui. Gerak, energi gerak, atau energi kinetik dimanfaatkan untuk memutar kincir, ya. Nanti kincir disambungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Apakah air, angin, ketersediaannya melimpah? Melimpah. Bisa diperbarui? Bisa. Oke, di samping motor listrik ada kompor. Kompor listrik berfungsi mengubah energi listrik jadi panas, ya. Ada di rumah yang punya kompor listrik? Ada yang belum, ya? Oke, nanti bisa dicoba ini, ya. Manusia diberi kemampuan untuk memanfaatkan energi, mengubah bentuk. Ya. Oke, berikutnya ada konsep efisiensi atau daya guna. Coba Fahril, apa itu yang dimaksud dengan efisiensi? Ini terbaca, Fahril? Ya, silakan. Apakah gitu ya. Apakah alat-alat tadi, alat pengubah energi, bisa mengubah seluruh energi menjadi energi yang diharapkan? Bisa atau tidak? Nah, yang benar yang tidak. Contohnya, ini lampu, ya. Lampu tadi berfungsi untuk mengubah Energi listrik jadi cahaya. Kalau dipegang bagaimana? Panas. Nah, ternyata selain menghasilkan cahaya, dia juga menghasilkan. Apakah energi panas diharapkan? Ya. Tidak, ya. Tidak diharapkan. Nah, maka itu disebut ada yang namanya konsep efisiensi. Ya. Berapa energi yang dia serap untuk menghasilkan cahaya? Yang dihitungnya itu berapa energi listriknya, berapa cahaya yang dihasil. Nah, itu yang dihitung dalam rumus efisiensi. Jadi contohnya seperti ini kalau dalam kehidupan kita bisnis membutuhkan modal. Modalnya berapa? Untungnya berapa? Untungnya berapa? Keuntungan itu kan ada rumusnya. Ya. Untungnya berapa persen dari modal? Misal contoh kita bisnis pulpen. Ya, pulpen berapa harganya? 3.000. Dijual? 3.500. Nah, contoh ya, misalkan pulpen
Pulpen, ini pulpen harganya berapa? Harga beli? 3.000. Pulpen 3.000 Rp. Dijual 3.500 Atau 4.000. Rp 5.000. 3.500. Berapa persen keuntungannya? 500 perak. Bagaimana cara menghitungnya? Dikali berapa? Ini untungnya berapa untungnya? 500. Nah, caranya 500 dibagi 3 kali 100. Ini nolnya bisa dicoret. 50 dibagi 3. 16. 16,6 per 7 persen. Ya. Apakah bisa menjual pulpen dengan keuntungan 100%? Bisa. Beli pulpen harga 3.000 dijual 6.000. Bisa ya. Bisa. Oke. Permasalahannya nanti ada yang beli atau tidak. Ya. Karena harganya sangat mahal. Di toko lain 3.500, di toko kita 6.000. Ya. Nah, jadi efisiensi itu mirip-mirip seperti keuntungan atau istilahnya daya guna, keuntungan yang kita peroleh. Kalau di dalam berbisnis untungnya mengharapkan untung yang besar atau kecil? Besar, ya. Berarti efisiensi seharusnya besar atau kecil? Besar, ya. Alat yang baik, alat yang bagus mampu menghasilkan efisiensi yang besar atau tinggi. Ya, biasanya lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah. Alat-alat dengan efisiensi tinggi Oh, yang mahal. lebih mahal, ya. Oke. Itulah efisiensi. Nah, ini contoh-contoh produk energi alternatif. Yang sebelah kiri ini membuat sel surya. Itu dengan menggunakan memanfaatkan CD, ya, atau kaset. Itu hanya sebagai tempat ya, tempat melilitkan kawat atau kabel, ya. Kemudian yang sebelah sini ini gambar apa? PCB atau itu namanya tembaga oksida, ya, lapisan tembaga oksida. Itu juga sama dibuat panel Surya. ya. Nah, yang ini apa ini? Kompor listrik, memanfaatkan Magicom bekas, ya. Magicom bekas biasanya kalau ada di rumah dibagaimanakan? Dibuang, ya. Padahal ini bisa Nah, kompor listrik bisa dibuat seperti ini, lebih simpel. Nah, nanti sebagai tempatnya itu menggunakan bata ringan, ya, atau ini apa namanya bahasa bata ringan. Oke. Nah, sekarang saatnya belajar kelompok, ya. Kenapa belajar kelompok? Kita lihat di sini, ya. Nah, nanti kelompok sesuai meja ini saja, ya. Ini sudah satu meja satu kelompok. Nah, ini ya kelebihan dari kerja kelompok. Oke, kita dibagi kelompok, ya, sesuai tadi gaya belajar, ya. Abdurrahman. Nah, silakan Abdurrahman
Jadi kita ini yang di sebelah sini kelompok 1 ya, 2, 3, 4 begitu ya. Nah silakan Abdul Rahman pindah. Tolong ini berdiri dulu sebentar. Abdul Rahman pindah ke depan. Nah Abdul sebelah sini. Abdul, Anggi. Anggi mau kelompok mana? Oh kelompok 1. Anggi pindah di sini Anggi. Pulang balik. Ya. Abdul Rahman, April, Askia, satu lagi. Karisa, satu lagi. Nabila. Nabila di sebelah sini. Ya. Lalu kelompok 2, Anggi, Abdul. Ya maaf. Selanjutnya kelompok 3. Husein. Husein di sini maju. Husein, kemudian Raisa. Raisa. Kelompok 3 Raisa ya. Lalu Ruwina kelompok 3 sama. Nah yang belum, yang bertiga silakan mau gabung ke kelompok mana. Ini 4 ya, 4 lagi ya. Nah silakan berbagi mau ke sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ini setiap kelompok dibagi LKPD, lembar kerja peserta. Jadi silakan nanti tulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelasnya ini 10 TAP didiskusikan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4, 3. Sudah dimulai diskusinya. Yang pertama mencari berbagai informasi. Lalu pilih oleh kelompok ya akan membuat produk apa. Boleh memilih kompor listrik. Ya. Kelompok 2 kompor? Ya, bagus ya. Kompor listrik kelompok 2 ya. Oke. Kompor listrik kelompok 2. Mau kompor listrik juga? Ya, kelompok 1 dan 2 ini ya. 1 dan 2. Boleh. Karena ini ada 2 magicomnya, jadi ini bisa dibagi 2. Kelompok 3 pilih apa? CD. Ya, bagus. Kita simak yang PCB, ini video tentang pembuatan kelompok 4 dan 5 ya ini. Ya. Panopal ya di Zoom. Nah, dibuat garis.
Ada yang menyambung dengan bawah, ada yang satu lagi menyambung dengan atas. Jadi tidak saling berhubungan. Ya. Diselang-seling. Ya. Selang-seling. Oh, keluar dari. Nah, itu keluarnya. Hai, sudah. Ini di ujungnya dikasih celah. Itu untuk positif dan negatif. Ya. Nah, ini dilarut ya. Pakai peril krolida. Nah, ini digoyang-goyang. Oh, digoyang-goyang ya. Wajib digoyang. Oh, digoyang-goyang gitu ya. Supaya lapisannya semakin menipis. Nah, ini sudah larut, bagian yang tidak tertutupi spidol. Lalu digosok. Udah gitu, bagian yang bawah yang positif itu diberi timah tipis. Ya. Yang positif saja jalur positif. Nah, ini silikon, ini sebenarnya untuk melapisi aja, melapisi saja ya. Nah, lalu bagian positif dan negatif disambungkan kabel ya. Lalu siap, kita akan dites outputnya, listrik yang dihasilkan. Ih, aku juga spidolnya cuma satu loh. Probe apometer dilengkapi dengan capit. Oh iya. Ya, nanti disediakan. Coba perhatikan berapa tegangan yang dihasilkan. 1,6. Kalau ditutupi 0 itu di. Nah, sekarang di luar ruangan, dibawa ke luar ruangan. Berapa tegangan yang dihasilkan di luar? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar ya. Sederhana ya. Bisa membuatnya? Bisa, bagus. Orang kampung itu dilakukan rupanya juga pakai kuping atau pakai dengan pakai namanya juga tidak sentuh roti. Kenapa di zoom? Masih bukan roti ya, mangkuk. Dalam bukannya kalau kita ngerti ini saja pakai pahan. Ada tadi obeng, Bapak bawa obeng. Dari mana? Dari mana, Pak? Yang ada besinya. Oh itu tuh. Buat sebelumnya langsung colok saja. Dan saya semua bisa melakukannya. Obeng. Yang ada buat mahat itu. Oh, yang min. Ini besi. Dipasang di sini saja di bawah. Ya, kabel apa saja bekas TV kabel itu bisa langsung Bukan yang besi. Oke. Ini posisinya, terus kita isolasi dulu. Ini bautnya saya kasih contoh kabel, akibatkan bisa juga enggak, yang penting tidak nempel ke Nanti bikin lubang buat ini ya. kita isolasi dulu. Cai. Karena isolasinya nanti biar kalau tumpahan air di aman ya, tidak konsep. Dan ini diberikan juga aman karena sudah cetakan pabrik yang bisa aman ini sambungan dari kabel harus kita isolasi ya.
ya. Sekarang kita isolasi dulu. Oke, kita isolasi karena isolasinya habis, pakai isolasi kertas nggak apa-apa. Oke, ini hanya contoh isolasinya, bisa pakai isolasi listrik karena maaf isolasinya lagi habis. Jadi yang jelas ini jangan isolasi kalau ini panas. Ibadah batasnya putih, kita atas ini tidak panas. Nah, bagian panas tidak diisolasi. Nanti saat ketumpahan air aman terkendali. Oke. Video terdahulu sudah ada ini sudah 1 tahun cuma saya melakukan. Jadi ulang-ulang supaya diperjelas. Nggak pakai kapasitor, resistor nggak pakai. Nah, tidak. Itu mah untuk menghemat listrik. Berarti nggak bisa pakai. Ya, ini aja. Yang nanti ambil yang ini. Yang ini Ada di belakang. Dipakai dulu saja. Sekarang tanpa Oh, ini bisa dipotongnya. bisa apa? Ini rusak. Rusak. Ada, hati-hati nyeter. Yang diganti dulu. Nanti. Ya, kabel itu mana? Nah, itu hiji we. Oke, buatnya 421. Ini mulai panas ya. Nah, ini. Oke, simpel. Di video sebelumnya itu banyak sekali saya bikin untuk bikin teh sate. Nah, ini diganti. Panggang roti untuk Nah, tadi potong. sosis sampai semuanya ada ya. Ini ada bekas beberapa. Gunting juga bisa. Dan ini 422. Tadi tuh ada tang potong. Ini gunting boleh. Sekarang akan kita pakai kapasitor. Ini kapasitor Nah, 50 mikro. mantap. Ya, 50 mikro. Yang plastik juga bisa, yang karet juga bisa ya. Jelas Ini untuk kabelnya ya. 50 mikro, 450 volt ya. Masih kelihatan. Nah, silakan diskusikan desain atau rancangan bagaimana akan merancangnya ya. Misalkan ukurannya nanti diukur ya, ukuran bahan ya, butuh berapa, kira-kira segini cukup nggak gitu ya, cukup apa tidak. Wujudnya teh kotak, bulat atau gitu ya Pak? Nah, kalau ini, nah ini agak repot, udah aja kotak sudah. Ya. Boleh sebagian anggota membawa alat dan bahannya. Baju praktek boleh dipakai. Ya. Bukan, silakan dicatat apa saja alat dan bahan yang dipakai. Perwakilan PCB membawa alat dan bahan. Oh ini. Oke, ini spidolnya ya. Motong PCB. Ini mau yang panjang? Mau berapa banyak? Mau buat berapa? Tahap berikutnya silakan ditulis prosedur atau langkah kerja, cara-cara pembuatan produk ya. Saya pun punten ditutup aja. Langkah-langkah pembuatannya pertama apa dulu? Ya. Langkah yang kedua apa? Ketiga apa? Keempat apa?
Berikutnya jadwal ini ya, jadwal. Nah, jadwal pengerjaan proyek. Ya. Kira-kira proyek ini bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama? Butuh waktu berapa lama? Dari awal sampai akhir. Diperkirakan saja ya. Kira-kira ini mengerjakan bagian ini berapa menit gitu ya. Nah, termasuk pengujian hasil, termasuk pembuatan laporan dan present. Yang terakhir apa? Presentasi, menampilkan kan hasil pekerjaan, menampilkan di depan. Ya. Oke, silakan dilanjutkan ya pekerjaannya. Nah, ini yang butuh diputar video di depan boleh ya. Yang PCB. Iya. Mau yang PCB ya? PCB atau Speedo ada di depan. Speedo permanen ya. buat di sini. Ya, ini Ini buat apa, Pak? waterproof. Mau pakai ini boleh. Ini mah biar lucu. Ini buat kompor. Ya. Yang kelompok Dua. dua ya. Kelompok lain. Di mana sih dirinya? Mengukur. Oh, tidak mesti dibagi dua, nanti bisa ada sisa sedikit gitu ya. Yang sesuai Tapi mana, cuy? Kalau segini nanti ini terbuang. ini segini. Sama ini berapa sih? Berapa tadi coba 200? 200 sok cepetan. Apanya? Buat ditempelin ya. Nah, ini langsung pakai. Siro. Bisa dilihat nanti ya ditampil. Untuk yang PCB ini Bapak tampilkan videonya ya. Potong lagi atau emang segini? Udah segitunya. Apa ya? Sip. Abang minus. Udah, apa? Apakah sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Bagus ya. Penyusunan jadwal tadi sudah dilakukan? Sudah. Baik, Bapak akan mengecek pekerjaannya sejauh mana. Untuk kelompok 1 ini sudah sampai di mana? Sampai akhir, Pak.
Sudah selesai ya? Oke. Apakah air bisa mendidih? Bisa. Bisa? Bisa maksimal Air mendidih suhu berapa? 80 derajat. 80. Kalau menurut teori air mendidih 100 derajat. 100. Ya. Ya. Berarti ini sudah 100? Belum. Ya. Tidak maksimal. Nah, oke, nanti itu bisa jadi catatan di rekomendasi. Guys, ya. Kelompok 2 bagaimana, apa kabarnya kelompok 2? Baru sampai sini. Beres sih, beres. Sampai ke kolagen air. Belum sampai gelas. Sudah sampai penyambungan kabel. Dites tadi apakah panas? Panas, bagus ya. Tinggal langkah berikutnya nanti. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 3 sampai di mana ini? Apa sampai Ini hasil dari perjuangan kelompok 3. Ya. Kendalanya apa tadi? Lalu tipis tembaganya. Nah, kabelnya terlalu tipis. Ya, tidak apa-apa, itu jadi pelajaran, pengalaman ya. Sudah dites output listriknya belum? 4 sudah selesai ini ya. Bagus ya? Hasilnya bagus. Hanya tadi kendalanya apa ketika dites output listriknya? tidak memakai silikon Pak, jadi nggak bisa nyala. 1, tidak ada silikon lapisan. Yang kedua, ini seperti putus. Iya, tidak rapi. Ini putus. Hasilnya sudah selesai kelompok 5. Coba lihat. Nah, ini ya. Kelompok 5 bagus, rapih ya. Kelompok 5 ya. Ada kendala saat mengujinya? Nah, tadi ketika mau diuji di luar ternyata sedang turun hujan ya. Bisa dicoba besok ya. Ya, bagus. Baik, langkah di grup link-linknya ya, link YouTube. Kamu motong di sini Pak? Di bawah sih. Di sini ya, pegang motor. Tadi obeng minusnya ada ya? Ada yang di bawah, ada yang di atas. Apa kira dia? Obeng minus di mana nih obeng minus? Ini sudah jalan? Kenapa ini? Lagi nyari. Nah, sok dimasukin dulu. Digeser. Nah, masih muat. Ini bawa berapa? 1. Sok cepat membawa air panas secepatnya. Panasnya di mana? Dari Magic. Di dispenser. Atau 200 mili. Tidak usah bawa HP, simpan dulu. Lari yang nah, kumaha? Selamat anu kalima. Pak Robi.
pengujiannya bagaimana? Apakah alatnya bisa diuji? Bisa, ya. Berapa daya yang diperlukan? 403 watt 403 watt. karena tidak memakai kapasitor. Nah, kemudian berapa hasil yang diperoleh dari 400 itu? 403 watt dikali Ada 25%. 25% Pak, 25%. Kalori yang dihasilkannya Kalau yang dihasilkannya 100 juga. 100 joule, ya. Nah, tadi dihitung efisiensinya berapa? Leminan. 25. Hasilnya 25%, ya, bagus ya. Kelompok ini 4 sudah bisa diuji? Belum. Kelompok 5 belum, ya. Jadi baru kelompok 1, ya. Selamat ya kepada kelompok 1 atas usahanya, perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan saya Abdurrahman Ahnaf. Dan saya Kadisa Putri. Saya Nabila. Saya mau Jadian lagi kak. Kak, jadian lagi. Sok. Biasa mah si itu si Asia. Mau Tidak lagi. kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammadulan Saputra. Abdurrahman Ahnaf Rasyad, Aprilia Nur Fitriani. Askia Nur Putri. Kadisa Putri. Nabila Septiani. kami akan menjelaskan tentang kompor listrik yang telah kami sukses jalankan. Dari bahan yang pertama yang harus disiapkan yaitu untuk pertama hebel atau yang sering dibilang batako. Yang kedua ada kabel. Yang ketiga ada elemen panas dari bekas magicom atau rice cooker. Yang keempat ada steker yaitu colokan untuk ke stop kontak. Yang ketiga ada baut untuk memasang kepada elemen panas. Yang ketiga, yang ketujuh kabel jumper. Sambil dibaca saya. Terus alat-alat yang dipakai yang pertama gergaji untuk mengukur hebel dengan Jadian lagi. Jadian lagi Kak. Dari perkenalkan. Videonya dipotongan itu. Oh, itu jadi Pak. Itu karunya. Oh, lanjut. nah itu. Gergaji untuk Alat yang pertama yang bisa digunakan yaitu gergaji untuk memotong hebel. Yang kedua gunting untuk memotong-motong kabel. Yang ketiga tang potong sama juga untuk memotong kabel yang lebih keras. Yang keempat ada obeng untuk memasang baut. Yang kelima apometer untuk mengukur tegangan dari kompor listrik yang sudah jadi bisa diukur. Yang keenam termometer suhu untuk mengukur suhu air atau suhu suatu bahan yang dipanaskan. Yang kedelapan yaitu panci untuk wadah sebagai alatnya. Hah? Nggak ada sih. Ya, langkah-langkah yang pertama potong hebel sesuai dengan ukuran yang diperlukan. Langkah-langkah yang kedua melubangi hebel menggunakan obeng atau dengan alat perkakas lainnya. Yang ketiga siapkan apometer untuk mengukur tegangan kabel. Jika arus
listrik dengan steker, kabel, elemen panas sudah menyatu. Yang keempat, sambungkan kabel sesuai dengan arus elemen panas yang ada. Yang kelima, mengukur dengan apometer. Udah. Ukuran hebel yang digunakan 30 kali 20 cm. Ukuran kabel 1,5 meter. Terus naon wae teh? Ieu naon? Kotak. Bagian naon? Ini atuh ayo. Efisiensi. Oh. Bagaimana cara menentukan efisiensi produk yang akan dibuat? Yaitu ukuran hebel 30 kali 20 cm, sedangkan ukur kabel 1,5 meter. Terus kotak. Bagaimana desain produk yang akan dibuat? Ukuran hebel 30 kali 20 cm, ukuran kabel 1,5 meter. Bagaimana wujud produk yang akan dibuat? Kotak. Bagaimana cara menentukan efisiensi produk yang akan dibuat? Yang ininya gimana pembahasannya? Sama April lah kita nulis. Abdul yang masih yang dapat 25% dari mana? Berdasarkan proyek terpilih tersebut, pertimbangkanlah persoalan berikut. Bagaimana desain produk yang akan dibuat, sertakan ukuran produknya. B. Bagaimana wujud produk yang akan dibuat. C. Bagaimana cara menentukan efisiensi produk yang akan dibuat. Untuk yang A, ukuran hebel 30 kali 20 cm, ukuran kabel 1,5 meter. Terus yang pertama, itu non, kamu? Oh, itu. Ini yang A-nya mana? Yang B. Efisiensi ya. Jadi yang B-nya untuk ukurannya kotak. Terus jawaban C, efisiensi kompor. Efisiensi kompor P out dibagi P in kali 100%. P in sama dengan V kuadrat per R sama dengan 220 kuadrat dibagi 120 sama dengan 403,33333. Delta Q per T atau second sama dengan M kali C kali delta T per T atau second sama dengan 0,5 dikali 4200 dikali dalam kurung 100 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius. 77 derajat Celcius dikurangi 27 derajat Celcius sama dengan 0,5 dikali 4200 kali 50 derajat Celcius dibagi 1020 sama dengan dibagi 1020 detik atau second sama dengan 102,941176 dibagi 403,3333 sama dengan 0,25 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi efisiensi kompor listriknya 25%. Udah? Sekian dari Ya. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. dari kelompok lain. Ditutup. Ya, sekian dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan, banyak kekurangan karena kelebihannya itu datang semua dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok 2 silakan tampil ke depan menjelaskan hasil pekerjaannya. Siapa yang akan jadi juru bicara? Nadia. Nadia? Ya. Jangan Nadia tuh. Sama-sama. Udah tinggal ngomong aja tuh. Udah soal dia tuh. Ya, ngomong weh. Bacain. Sudah diam banget tapi jangan ngomong. Silakan sampaikan Sakit. depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Anggi Rusdianti, Nadia Lutfi Salsabila, Siagian Salmanggita, Delia Fitriana, Muhammad Parstiawan. Abdul Fatah Jailani. kegiatan. Ini kegiatannya apa? Ini pembuatan listrik, Pak. Ya. Baik. So, buru, baca ini. Baca. Bismillah. Baca. Bismillah. Pede. Cing. Baca semua. Asli. Kita membuat proyek tentang kompor listrik. Sebelumnya kita bakal membacakan bahan dan alat-alatnya, dibacakan oleh Abdul. Udah. Dan pengujian hasil belum, evaluasi pengalaman belum, pembuatan laporan 10 menit, presentasi proyek hanya 15 menit. Sebentar lagi. Bagian desain produk. Berdasarkan proyek terpilih tersebut, pertimbangkan. Bagian A, bagaimana desain produk yang akan dibuat, sertakan ukuran produknya. 1. Ukuran kabel. 1. Ukuran hebel 31 cm, ukuran kabel 172 cm. Wujud produk yang dibuat berbentuk kotak. Karena belum dihasilkan. Bagaimana cara menentukan efisiensi produk yang akan dibuat? Kita belum mengerjakan itu. Karena belum dihasil percobaannya ya. Ya. Mungkin dari kelompok kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah begitu dong. Bapak. Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Coba bisa diangkat kelompok 2 ini hasil karyanya, bisa di zoom ya. Nah, dimiringkan. Nah, ya. Oke, bagus. Ini kelompok 1 sedang masih berdiri, sudah dicabut ya. Oke, berikutnya segera tampil kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 tampil ke depan. Tadi kelompok 2 kendalanya apa? Bagian produk ininya kurang. Pembuatan produknya masih ini. Pembuatan produknya gimana? Masih apa? Masih RAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Apa sih ini teh namanya? CD panel surya dari sini. Saya tahu CD. Kami membuat panel surya dari CD bekas. Terus
Terus. Perkenalan. Oh iya, perkenalan. Bapak belum perkenalan, jadian lagi kan? Langsung nggak usah perkenalan. Langsung dibaca ini. Coba didengarkan ya, didengarkan. Prosedur atau langkah kerja untuk membuat panel surya dari CD bekas. Yang pertama, langkah pertama membuat gelombang tembaga di CD bekas seperti ini. Saya tekan tinggal. Lalu menempelkan 3 dioda Zener pada rangkaian gelombang di CD tadi. Memakai timah. Selanjutnya memasang kabel positif dan negatif untuk diukur di avometer. Terus pada proyek ini alat dan bahan yang dibutuhkan ada dioda Zener 3 buah, CD bekas, terus kawat tembaga, timah, solder, dan lem. Gitu. Udah. Ini udah dibaca. Cukup sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ada kendala tadi. Kelompok 3 kendalanya apa? Ini apa? Tembaganya putus. Oke, tadi tembaganya terlalu kecil sehingga putus. Jadi belum bisa diuji ya? Iya. Nah, itu jadi masuk ke rekomendasi. Sudah ditulis di rekomendasi ya? Ukuran kabel? Belum. Nah, silakan ditambahkan ya. Baik, terima kasih kelompok 3 ya sudah membagikan hasil karyanya. Dilanjutkan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang cara membuat dan hasilnya untuk pekerjaan panel surya dari PCB. Sebelumnya mari kita kenalkan dulu satu-satu. Sebelumnya nama saya Saiful Bahri Putra Yanuar. Saya Vera Nuraini. Saya ini Aulia. Saya Siti Rohmatul. Saya Muhammad Aska. Untuk ukuran PCB-nya yaitu 17 kali 3,5 cm. Untuk ukuran kabel yaitu 3,5 cm. Dan untuk PCB-nya persegi panjang. Lalu efisiensinya Pout per Pin kali 100%. Berdasarkan proyek terpilih tersebut, berikut adalah langkah kerja pembuatan produk yang tadi dibuat, yaitu 1. Membuat pola di PCB. 2. Melarutkan PCB yang telah dibuat pola hingga larut. 3. Bersihkan PCB menggunakan tisu atau lap. 4. Beri timah pada satu jalur PCB menggunakan solder. 5. Tempelkan kabel ke PCB jalur positif dan negatif. 6. Untuk menguji rangkaian, sambungkan avometer ke kabel. 7. Taruh rangkaian di bawah sinar matahari. Berdasarkan proyek terpilih tersebut, coba uraikan alat-alat dan bahan apa saja yang perlu. 1. PCB atau chopper. Kedua, penggaris. 3. Spidol. 4. Timah. 5. Solder. 6. Cairan FeCl3, kabel, avometer, dan kristal silikon pasti. Iya. Waktu pengerjaannya, pengumpulan alat dan bahan 5 menit. Pengerjaan proyeknya sekitar 1 jaman. Pengamatan dan pengujian hasilnya 5 menit. Berdasarkan proyek yang telah diselesaikan, buatlah rekomendasi untuk dijadikan
pedoman mengenai cara pembuatan produk yang baik dan benar. 1. Buat jalur tebal di PCB, jalur tidak boleh menempel positif dan negatif. Timah yang ada di jalur tidak boleh mengumpal. Dan 4. Jika perangkat ingin diuji, taruh di bawah sinar matahari langsung. Sekian dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun apa gitu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diberi oplos untuk kelompok 4. Tadi kendalanya apa kelompok 4? Tidak ada silikon ya? Dan jalur silikon dan jalurnya terputus. Oh, ada yang putus? Dibenerin lagi. Oh iya. Oke, nanti diperbaiki ya. Kelompok 4. Terakhir kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kelompok kami membuat panel surya dari PCB sama seperti kelompok 4. Desain yang pertama PCB berukuran 17 kali 3,5 cm. Kabel berukuran 18 cm. Tidak wajib itu ya. Kabel wujud perangkatnya seperti ini. Zoom ya. Zoom. Udah kan ya? Guys, efisiensi. Oh sudah ya. Sudah. Berdasarkan proyek terpilih tersebut, begini prosedur atau langkah kerja pembuatan produk yang akan dibuat. Pertama, membuat pola menyilang menggunakan spidol pada PCB. 2. Masukkan PCB ke dalam larutan FeCl3. 3. Bersihkan PCB menggunakan tisu atau lap. 4. Beri timah pada satu jalur PCB menggunakan solder. 5. Tempelkan kabel ke PCB jalur positif dan negatif. 6. Untuk menguji rangkaian, sambungkan avometer ke kabel rangkaian PCB. Yang ketujuh, taruh rangkaian di bawah sinar matahari. Berdasarkan proyek terpilih tersebut, alat-alat dan bahan yang diperlukan: 1. PCB, 2 spidol, 3 timah, 4 solder, 5 cairan CI3, 6 penggaris, 7 kabel, 8 avometer. Yang belakang. Yang ininya bilang aja apa? Enggak, belum diuji gitu. Waktu pengerjaan. Untuk waktu pengerjaan yang pertama pengumpulan alat dan bahan 10 menit, pengerjaan proyek 100 menit, pengamatan dan pengujian hasil belum ya, evaluasi pengalaman belum, pembuatan laporan 10 menit, presentasi proyek ini lagi besok lagi. Uji hasil. Berdasarkan proyek yang telah diselesaikan, ada beberapa rekomendasi dari kelompok kami. 1. Buat jalur di PCB dengan tebal. 2. Jalur tidak boleh menempel. 3. Timah yang ada di jalur PCB jangan mengumpal. 4. Jika perangkat ingin diuji, taruh di bawah sinar matahari langsung. Udah.
Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diberi tepuk tangan ya untuk kelompok 5, kelompok terakhir yang sudah menyelesaikan, hanya belum bisa diuji karena cuaca di luar sedang hujan ya. Nah, bisa dilakukan di kesempatan berikutnya. Baik, untuk selanjutnya semuanya kan sudah menyampaikan. Nah, apakah tadi yang sudah kalian lakukan itu menjawab permasalahan kelangkaan atau mahalnya sumber energi? Bisa menjawab permasalahan? Tadi kelangkaan gas, apakah bisa ditangani dengan kompor listrik? Bisa. Bisa, ya. Kemudian dari mahalnya energi listrik, tadi belum bisa diuji ya? Nah, belum ya. Tapi secara teori, kalau itu berhasil, maka masalah tarif listrik bisa diatasi, gitu ya. Kira-kira kelompok mana yang hari ini berjuang keras berhasil? Kelompok kita. Kelompok satu ya. Diberi aplaus untuk kelompok 1 ya. Nah, yang lain juga sama sebenarnya ya. Sudah bekerja, berusaha, tapi hasilnya belum maksimal. Tadi kan ada kerjasama tim akan menghasilkan Hasil maksimal. Ya. Maka apa yang harus diperbaiki? Kerja tim. Ya. Itu jadi pembelajaran bagi kita bagaimana bekerja tim yang solid, yang kompak, begitu ya. Nah, berikutnya kita mengambil pelajaran dari pembelajaran hari ini. Ya. Apakah masih ada yang belum dimengerti tentang pelajaran hari ini? Tidak. Cukup ya. Mudah dipahami. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Tidak ada. Oke, bagus. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini itu bermanfaat ya bagi kalian untuk membantu. Nah, di rumah misalkan ya ibu atau barang-barang rusak betul menjadi barang-barang yang bermanfaat ya. Nah, materi untuk berikutnya ini. Materi berikutnya kita akan bahas tentang 2 jenis listrik. Yang pertama listrik DC, yang kedua AC. Sudah pernah mendengar istilah itu? Pernah. 2 jenis listrik. Nah, di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang 2 jenis listrik tersebut, ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya ini ada generator. Oh, ini yang ini apa? Aki, bagus. Yang ini baterai. Ini apa yang ini? Ini trafo ya. Masuknya listrik PL. Listrik PLN DC atau AC? AC ya, bagus. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Silakan nanti setelah ini dibereskan lagi alat bahannya. Demikian dari Bapak ya.
Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk tugas nanti dikerjakan di rumah, menjelaskan tentang cara kerja generator AC dan generator DC. Maksimal dikumpulkan di pertemuan berikutnya ya. Oke, demikian ditutup saja dengan billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.